Hubungan internasional adalah hubungan antar negara berdaulat atau merdeka maupun antar individu demi kepentingan kedua belah pihak. Konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional dapat dibagi menjadi tiga, yakni level sistematik, unit level, level subunit, atau individu. Konsep level sistematik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan internasional yang dikarakterkan oleh anarki. Hal ini identik dengan kekuasaan, polaritas, interdependensi, dan dependensi. Konsep kekuasaan dalam hubungan internasional dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas, dan pengaruh dalam persoalan-persoalan internasional. Konsep kekuasaan dapat dibagi menjadi dua, yakni hard power dan soft power. Hard power atau kekuasaan keras berkaitan dengan kekuasaan yang bersifat memaksa, sedangkan soft power atau kekuasaan lunak biasanya mencakup diplomasi, ekonomi, dan pengaruh budaya. Selanjutnya ada polaritas. Polaritas dalam hubungan internasional adalah penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional. Adapun jenis-jenis polaritas adalah bipolaritas, multipolaritas, dan unipolaritas. Bipolaritas adalah kondisi ketika terdapat dua negara yang berkuasa dalam sistem internasional seperti yang terjadi saat Perang Dingin, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Multipolaritas adalah kondisi ketika terdapat banyak negara yang berkuasa atau kekuasaan dibagi di antara negara-negara besar seperti Prusia, Inggris Raya, Rusia, Prancis, dan Spanyol. Unipolaritas adalah kondisi ketika terdapat satu kekuatan yang berkuasa dalam sistem internasional seperti yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet, yang meninggalkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa saat itu. Konsep ini digunakan dalam beberapa hubungan internasional, di antaranya teori perimbangan kekuasaan, teori stabilitas hegemoni, dan teori peralihan kekuasaan. Selanjutnya ada interdependensi. Sistem internasional saat ini dikarakterkan oleh meningkatnya interdependensi atau saling ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini merujuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional. Selanjutnya ada dependensi. Teori dependensi lazim dikaitkan dengan Marxisme yang menyatakan bahwa seperangkat negara inti mengeksploitasi kekayaan dari sekelompok negara pinggiran yang lebih lemah. Berbagai versi dari teori ini menyatakan hal tersebut merupakan hal yang tidak terelakkan atau bisa dikatakan teori dependensi digunakan untuk menekan keharusan untuk berubah. Perangkat-perangkat sistematik hubungan internasional terbagi menjadi diplomasi, pemberian sanksi, perang, dan mobilisasi. Konsep unit level dalam hubungan internasional dilihat sebagai suatu level analisis. Level unit sering dirujuk sebagai level negara karena level ini lebih berfokus menjelaskan pada level negara, bukan sistem internasional. Unit level dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tipe rezim. Tipe rezim seringkali dianggap suatu cara yang menentukan interaksi antar negara dalam sistem internasional. Contohnya adalah negara demokrasi yang cenderung damai dan tidak berperang antara satu sama lain karena negara demokrasi mengeksternalkan norma-norma mereka dan hanya berperang dengan alasan kebenaran. Sementara itu, negara komunis cenderung agresif karena menjustifikasi adanya revolusi dunia yang dianggap dapat menimbulkan perdamaian. Yang kedua ada revisionisme atau status quo. Dalam hubungan internasional, negara-negara dapat diklarifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo atau keadaan yang ada, atau merupakan revisionis yakni menginginkan perubahan. Yang ketiga ada agama. Dalam hubungan internasional, agama dianggap memiliki pengaruh terhadap cara-cara negara dalam bertindak. Agama dilihat sebagai prinsip pengorganisasian, terutama bagi negara-negara Islam, sedangkan negara-negara sekularisme akan berpusat pada pemisahan negara dengan agama. Konsep level subunit merupakan konsep yang menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam hubungan internasional
yang gagal dijelaskan oleh teori-teori yang lain dan bertujuan untuk beranjak menjauhi pandangan yang berpusat pada negara. Faktor-faktor yang dimaksud yakni faktor psikologis, politik birokrasi, kelompok-kelompok keagamaan etnis, dan ilmu teknologi. Aktor-aktor dalam hubungan internasional merupakan bagian yang penting dalam hubungan internasional. Karena tanpa adanya aktor-aktor hubungan internasional, maka hubungan antar negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dibutuhkan aktor-aktor yang nantinya akan menjalankan peran penting dalam kerjasama antar negara. Aktor-aktor dalam hubungan internasional terbagi menjadi aktor negara dan aktor non-negara. Banyak teoritis hubungan internasional mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Charles Babbage bahwa nation-state are the most important actors for understanding international relations. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting. Presiden dan Menteri Luar Negeri akan membuat kebijakan-kebijakan mengenai kerjasama dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara tersebut. Hal ini dapat diwujudkan melalui bergabung dengan organisasi-organisasi internasional. Aktor yang kedua yakni aktor non-negara atau non-state. Aktor non-negara mulai bermunculan pasca Perang Dunia Pertama. Salah satunya adalah IGO, International Governmental Organization. Organisasi internasional pertama kali dibentuk setelah Perang Dunia Pertama yang bernama LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Pasca Perang Dunia Kedua, LBB dibubarkan, kemudian dibentuklah PBB. Tujuan didirikannya PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan dengan sesama negara, dan memperkuat perdamaian abadi. Contoh organisasi di bawah naungan PBB adalah UNESCO, FAO, World Bank, ILO, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada aktor non-negara NGO atau Non-Governmental Organization. NGO adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan secara swadaya atau mandiri oleh masyarakat sipil untuk menangani isu-isu atau masalah-masalah sosial. Contoh dari NGO adalah Greenpeace, Amnesty, dan masih banyak. Aktor selanjutnya adalah MNC atau Multinational Corporation. Perusahaan multinasional adalah organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di 2 atau lebih negara. Contoh dari MNC adalah McDonald, KFC, dan masih banyak lagi. Aktor selanjutnya adalah individu. Aktor individu ialah seseorang yang memiliki peran penting dalam kancah internasional yang diakui dunia. Contohnya seperti Nelson Mandela dari Afrika yang memperjuangkan nasib warga berkulit hitam agar terbebas dari rasisme. Umumnya, aktor individu dalam hubungan internasional akan berfokus pada beberapa jenis individu seperti pemimpin negara, tokoh masyarakat, tokoh kebudayaan atau spiritual, dan para sarjana. Aktor terakhir adalah pemberontak dan teroris. Pemberontak dan teroris dapat dikatakan sebagai aktor hubungan internasional adalah apabila kelompok pemberontak dan teroris dapat mempengaruhi dunia internasional. Contohnya ISIS yang sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia.